Konfigurasi dua router untuk saling mengirim pesan. Alat dan bahan ya guys ya. Yang pertama ada router Cisco. Di sini kami menggunakan dua router. Lalu ada switch. Nah, di sini kami menggunakan cuma satu switch. Lalu ada laptop yang digunakan untuk host. Kita menggunakan dua laptop. Lalu ada kabelan untuk menghubungkan. Kita menggunakan 4. Lalu ada kabel konsol untuk bisa mengakses router melalui PC. Kita gunakan dua konsol. Yang pertama, colokan kabelan di router G00, lalu di G01, itu di router 2. Lalu colokan kabelan ke PC kedua. Lalu colokan kabel konsol. Lalu colokan kabel konsol ke dalam PC. Selanjutnya masuk ke router 1, masukkan ke kabel LAN di G00 dan G01. Dan yang di G01 disambungkan ke switch di fast ethernet 1. Lalu yang fast ethernet 2 dicolokkan LAN yang akan menuju di PC 1. Selanjutnya colokan kabel konsol di router 1 dan di yang ujung satunya dicolokkan ke PC 1. Lalu selanjutnya nyalakan router kedua-duanya. Jika sudah sudah berwarna kuning, maka router sudah menyala. Lalu di bagian switch, jika lampunya sudah menyala di fast ethernet 2 dan fast ethernet 1, maka sudah tersambung. Untuk settingan view-nya seperti ini untuk susunannya. Selanjutnya yaitu konfigurasi IP router 1 dengan menggunakan PC 1. Pertama, buka device manager. Lalu kita cari port yang ada COM dan LPT. Nah, di tulisan ada serial dengan COM 8. Lalu kita membuka putih. Nah, kita ganti dengan serial. Lalu kita masukkan COM yang tadi yaitu COM 8. Lalu kita open. Kita enter. Lalu kita enter. Nah, lalu enable untuk menyalakan router. Lalu config T untuk masuk ke config. Lalu masuk interface Giga Ethernet 00 atau G00. Lalu masukkan IP address yang telah ditentukan di awal. Itu sebelumnya kita gunakan no IP address untuk menghapus IP address yang kemungkinan ada sebelumnya. Itu untuk IP addressnya yaitu 192.168.201. Dan untuk subnet maxnya yaitu per 24. Lalu kita enter. Lalu no shutdown untuk menyalakan router. Selanjutnya kita end untuk mengakhiri atau keluar dari config. Selanjutnya kita gunakan show IP interface brief. Ini untuk melihat settingan IP. Apakah sudah menyala atau belum? Nah, kita bisa dilihat di Giga Ethernet 00 sudah sesuai dengan IP yang kita masukkan tadi dan sudah up, yang status up yang artinya sudah menyala. Selanjutnya kita masuk lagi ke config menggunakan perintah yaitu config T.
lalu menggunakan interface G01 untuk masuk ke Giga Ethernet 01. Lalu kita juga gunakan no IP address untuk menghapus IP address sebelumnya yang ditampilkan. Nah, lalu kita masukkan IP address yang telah ditentukan, itu 92.168.50.1 dengan subnet maxnya itu per 24. Lalu enter, lalu jangan lupa untuk no shutdown untuk menyalakan IP. Lalu kita gunakan show IP interface brief lagi untuk mengecek apakah sudah terganti belum. Nah, untuk Giga Ethernet 01 dan Giga Ethernet 00 sudah keganti semua dan statusnya sudah up semua, yaitu menandakan bahwa kedua IP telah aktif. Untuk selanjutnya kita men-setting router dinamis. Itu kita masuk config dulu dengan config T, lalu ketik router RIP. Nah, di sini untuk men-setting router secara dinamis. Kalau kita ketikkan version 2, lalu kita masukkan network. Nah, yang kita masukkan itu yang pertama IP dari router terlebih dahulu, lalu IP dari host yang gateway host, yaitu yang 50.1. Lalu kita tambahkan network dari IP PC yang ada di router kedua, itu dengan 192.168.60 dan .1. Nah, setelah itu kita end, baru kita copy running config atau bisa disingkat copy run start. Lalu kita write juga. Oke. Selanjutnya konfigurasi IP router 2 menggunakan PC 2. Seperti yang ada di PC 1 tadi, kita membuka device manager. Nah, di device manager kita untuk melihat port serial atau COM-nya bisa dilihat di port COM. Nah, untuk PC 2 COM-nya COM 3. Nah, setelah itu kita masuk ke putih. Nah, putih ini kita ganti ke serial dan masukkan ke COM 3. Lalu open, lalu di enter. Nah, lalu enable untuk menyalakan untuk konfigurasinya, atau bisa diketikkan dengan N. Lalu kita masuk ke config dengan config T. Lalu kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 00 atau bisa disingkat INT G0/0. Lalu kita no IP address untuk menghapus IP address yang sekiranya ada sebelumnya, seperti pada langkah konfigurasi di router 1. Nah, setelah no IP address, kita baru masukkan IP address yang sudah kita tentukan untuk PC yang kedua. Tentunya IP address 192.168.200. Nah, ini untuk IP router 2. Itu kita belakangnya tinggal diganti 2 dengan subnet masknya yaitu /24, sama seperti yang ada di router 1. Nah, lalu kita no shoot untuk mengaktifkan IP tersebut. Lalu kita end untuk keluar dari konfigurasi itu. Lalu kita menggunakan show IP interface brief untuk menampilkan status IP, apakah sudah menyala atau belum. Nah,
Jika sudah menyala, maka statusnya akan bernilai up, yang berarti menyala. Dan bisa dilihat di gigabit Ethernet 0/0, yaitu 192.168.200.2 bernilai status up, berarti sudah menyala. Nah, lalu kita selanjutnya akan menyeting IP di PC, yaitu kita menggunakan config, masuk config, lalu kita masuk interface G01 karena yang LAN-nya terhubung dengan G01. Lalu kita no IP address sama seperti router 1 untuk menghapus IP sebelumnya. Lalu masukkan IP address yang telah ditentukan, yaitu 192.168.60.1 dengan subnet masknya yaitu /24. Lalu kita no shoot untuk menyalakan IP-nya, lalu kita end dan kita cek lagi di show IP interface brief untuk melihat apakah status IP-nya sudah nyala atau belum. Dan ternyata statusnya sudah menyala, yaitu dengan status up. Nah, selanjutnya kita akan men-setting router dengan router dinamis. Yang lalu kita masuk config dulu, habis itu ketik router RIP untuk men-setting router dinamis. Yang pertama lalu kita masukkan version 2 untuk versi router dinamisnya, lalu kita ketik network, terus kita masukkan IP root yang telah kita masukkan tadi 192.168.200.2. Lalu kita masukkan IP PC yang telah atau host yang telah kita masukkan tadi, yaitu 60.1. Lalu selanjutnya kita tambahkan dengan IP dari PC yang menyambung di router 1, yaitu 192.160.50.1. Habis itu kita end. Nah, setelah itu kita save dengan copy running config start.config atau bisniscat copy run start. Nah, dan juga setelah itu kita lakukan write, ketik write untuk menyimpannya. Nah, untuk selanjutnya itu mengkonfigurasi IP dari PC 1. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu kita buka di bagian network, kita klik kanan lalu kita klik open network and internet setting. Lalu kita akan dimasukkan ke status dan kita pilih change adapter setting. Lalu kita klik yang Ethernet karena kita menggunakan LAN. Pertama kita lihat detail dulu, detail dari IP kita yang sebelumnya ada, lalu kita ganti ke setting di internet version 4 protokol. Nah, di sini kita tinggal mengganti di bagian baris ketiganya dengan angka yang telah kita tentukan. Lalu kita tinggal OK, close, dan kita lihat detailnya. Apakah sudah berubah atau belum menjadi 192.168.50.2 untuk IP versi 4-nya dan 192.168.50.1 untuk IP gateway-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke CMD atau command prompt untuk kita mengecek, yaitu dengan IP config mengenai status IP yang sudah kita ganti. Ternyata sudah terganti dengan 192.168.50.2 atau .1. Mengkonfigurasi IP di PC 2. Seperti langkah yang tadi, kita masuk ke status atau di pengaturan dulu, pengaturan internet, lalu kita change adapter option. Di sini kita memilih Ethernet, lalu properties,
Nah, kita ganti IP protokol versi 4-nya atau IPv4. Pertama kita lihat detail lagi. Kita lihat ternyata dari sini IP-nya belum tersetting. Jadi bisa dilihat di DNS servernya terlihat lebih dari satu IP. Terdapat 3 IP di sana. Lalu tinggal kita close. Lalu masuk ke properties, lalu kita buka Internet Protocol version 4. Lalu kita buka propertiesnya. Nah, lalu kita centang di use the following IP address. Ini kita memasukkan IP yang telah kita tentukan tadi dan telah kita masukkan di putih. Itu dengan 192.168.60.2. Ini untuk IP versi 4-nya. Kalau yang di gateway-nya kita masukkan yang titik 1, 60.1. Lalu untuk preference DNS-nya saya rasa tidak perlu. Mungkin perlu untuk kita masukkan dengan nilai mungkin 000. Nah, di sini kita menggunakan add. Nah, kita menggunakan 0.0.0.0. Lalu kita oke saja untuk mengesave. Nah, di sini kita tunggu untuk bisa kesimpan. Bisa dilihat di sini belum tersimpan. Nah, dengan kita klik yes di networks yang nah, maka akan tersave. Untuk itu kita harus mengeceknya di CMD atau command prompt yang ada di laptop. Itu dengan IP config. Nah, kita lihat di Ethernet sudah tersetting. Pengiriman pesan berupa ping melalui CMD dari kedua PC. Yang pertama kita gunakan dari PC 1 ke PC 2. Nah, kita ping. Yang pertama kita masukkan 192.168.50.1 untuk mencoba ngeping IP yang telah kita masukkan di laptop kita sendiri. Nah, jika hasilnya reply from IP menghasilkan seperti ini, maka berarti IP-nya berjalan. Lalu kita ping yang IP versi 4 dari laptop atau PC kita. Nah, bisa dilihat di hasilnya juga berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya kita ping IP router 192.168.200.1 untuk router 1 atau router dari PC ini. Jika hasilnya reply from, maka IP routernya juga berhasil. Lalu selanjutnya kita ping dari router 2 melalui PC 1 dan hasilnya juga reply from 192.168.200.2. Berarti bisa dikirim pesan ke router 2. Lalu selanjutnya kita ping ke gateway atau IP yang ada di PC kedua melalui PC 1. Nah, ini IP gateway-nya bisa diping karena menghasilkan reply from 192.168.60.1. Nah, selanjutnya kita akan mengeping IP versi 4-nya yang lebih spesifik mengarah ke IP yaitu ke PC kedua. Itu dengan mengganti yang 60.1 menjadi 60.2. Nah, ketika dijalankan, karena menghasilkan RAM lama dan mengeluarkan request timeout, berarti untuk mengirim ping atau pesan ke IP versi 4-nya PC 2 belum bisa atau masih bermasalah. Selanjutnya yaitu mengirimkan pesan berupa ping melalui CMD dari PC 2 ke PC 1. Nah, kita mulai dengan membuka command prompt yang tadi dari PC 2. Lalu kita masukkan ping dan dilanjut dengan masukkan IP address dari PC yang ingin kita kirim pesan. Nah, di sini kita mencoba untuk mengirim pesan di IP address kita terlebih dahulu, yaitu dengan 192.168.60 dan .1 dan menghasilkan reply from IP address yang telah kita ping dan hasilnya
berarti berhasil. Dan selanjutnya kita ngeping IP versi 4 kita, dan hasilnya juga berhasil, berarti IP-nya berjalan. Lalu selanjutnya kita mengirim pesan kepada IP router kita, yaitu 192.168.200.2. karena itu IP router yang menyambung ke dari PC 2 ke router 2, dan hasilnya juga reply from 192.168.200.2. lalu kita ping IP router dari router 1 yang menyambung ke PC 1. Jika hasilnya reply from, maka ping yang atau IP-nya bisa berjalan, dan hasilnya reply from maka IP-nya berjalan. Lalu kita melakukan ping ke IP gateway dari router 1, dan hasilnya reply from 192.168. Selanjutnya kita coba kita kirim ping dari 192.168.50.2, yaitu IP versi 4-nya PC 1. Nah, jika berhasil, berarti IP sudah berjalan, sudah berhasil di setting. Nah, di sini dari IP versi 4-nya router 2 sudah berhasil dikarenakan firewall-nya sudah dinonaktifkan, yaitu menonaktifkan firewall agar bisa diping, karena di router 2 belum menonaktifkan firewall dari PC-nya, yaitu dengan cara kita mengetikkan firewall.cpl di command prompt. Nah, lalu kita akan diarahkan ke arah Windows Defender Firewall, lalu kita klik turn on firewall. Nah, kita setting ke turn off semua. Nah, apabila sudah seperti ini, kita coba dari router 1, dari PC 1 untuk mengeping IP versi 4-nya PC 2. Apakah sudah bisa berjalan atau belum? Nah, di sini untuk pertama-tama kita coba ping dulu IP gateway-nya, yaitu 192.168.60.1. Nah, untuk IP gateway-nya sudah berhasil seperti percobaan pertama tadi. Lalu kita coba ping IP versi 4-nya. Nah, hasilnya sudah berhasil karena firewall-nya sudah kita matikan, sehingga pengamannya sudah mati.